Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Selanjutnya sekarang kita akan masuk pembahasan yang ke-13, al-mab'ats ats-tsalits 'asyar. Pembahasan yang ke-13. Ini pembahasan terakhir kita yang berkaitan dengan bab usul fiqh. Bab terakhir usul fiqh yang kita bahas sekarang ini adalah bab tentang taklid. Selanjutnya nanti kitab ini akan masuk kaidah-kaidah fiqhiyah, qawaidul fiqhiyah. Akan masuk qawaidul fiqhiyah. Ini sekarang kita akan tutup ilmu usul fiqh. Baik. Al-mab'ats ats-tsalits 'asyar, pembahasan yang ke-13. Bil ijtihadi wal itba'i wat taqlidi, tentang ijtihad, tentang itba' mengikuti, tentang taklid ikut-ikutan. Nah, mengikuti dan ikut-ikutan. Nah, bagaimana itu? Perhatikan. Al-ijtihad, apa yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad, harus ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad dalam ilmu usul fiqh, badlul was'i, mencurahkan kemampuan, fi naili hukmin syar'i, untuk memperoleh hukum syariat, bi tariqil istinbati, dengan jalan istinbat, dengan jalan mengambil dengan jalan kajian, dengan cara mengkaji. Dari mana? Minal kitabi was sunnati, daripada kitab dan sunnah. Jadi ijtihad itu dalam ilmu usul fiqh bahwa mencurahkan kemampuan kita untuk memperoleh hukum syariat dengan jalan, dengan cara, dengan metode kita mengkaji. Dari mana kita mengkaji? Dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ijtihad. Dalam ilmu fikih, keluar dari pembahasan usul fiqh, dalam ilmu fikih itu sering kita mendengar ijtihad. Syarat sah salat, umpamanya kita sebelum salat itu ijtihadul qiblah, ijtihad arah kiblat. Bagaimana caranya kita mengetahui arah kiblat? Ini dalam bab fikih. Dalam bab ijtihad ini mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum syariat dengan jalan istinbat, dengan jalan kajian daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus Al-Quran dan Sunnah? Karena kedua-duanya adalah sumber daripada hukum Islam yang paling utama. Wasmul fa'ili, dan isim fa'il dari kata ijtihad ini minhu, wasmul fa'ili minhu, dan isim fa'il darinya dari kata ijtihad al-mujtahidu, orang yang berijtihad. Apa kemudian mujtahid? Karena orang yang berijtihad, orang yang mencurahkan kemampuannya untuk memperoleh hukum syariat. Seperti Imam Syafi'i itu mujtahid mutlak namanya, mujtahid mutlak. Ada Imam Nawawi itu mujtahid madhab. Dia mujtahid tapi masih mengikuti ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu namanya mujtahid mutlak. Jadi berijtihad tanpa ada tendensi lain. Ini namanya mujtahid. Jelas mujtahid? Jelas ijtihad? Jelas? Jadi mengusahakan kemampuan untuk mencurahkan segenap kemampuan kita untuk mencari dalil dari Al-Quran, dari hadis, agar kita bisa memperoleh hukum syariat. Itu namanya ijtihad. Selanjutnya wal itba'. Apa itu itba'? Wal itba'u, yang namanya itba' itu yaitu qabulu qaulil qaili, menerima pendapat orang yang berpendapat, atau menerima ucapan orang yang berkata, orang yang berucap. Menerima ucapan orang yang berkata atau orang yang berucap. Wa anta tadri min aina ma'khudhuhu,
dan kau tahu dari mana sumbernya, dari mana asal muasalnya, dari mana pengambilannya. Wasmul fa'ili minhu, dan isim fa'il dari kata itba' adalah muttabi', itu orang yang mengikuti. Berarti ada dua di sini kaidahnya. Pertama ada itba', yang kedua ada taklid. Di sini bawahnya nanti akan kita bahas. Kalau kita tahu sumber hukumnya, dasar hukumnya, bilangan terbaik, kembeen hamar no haram, tahu dasar. Kembeen haram tinggalan sembahyang, tahu dasar. Kembeen dit kanggo melari lebih dari 4, tahu dasar. Kembeen mencuri no haram, tahu dasar. Sampai masuk nanti perkara farak atau kias. Kembali narkoba no haram. Nah, kita kalau sudah tahu sumber cara pengambilannya dari mana dasarnya, berarti kita namanya ittiba atau ittiba. Al-ittiba bukan ittiba. Yang tepat itu ittiba. Sorry. Al-ittiba. Al-ittiba. Dari al-ittiba. Al-ittiba. Jelas? Kalau tahu dasar hukumnya, sumber pengambilannya, kita melihat hukum dan kita tahu dari mana asalnya. Kenapa bisa jadi haram, kenapa wajib, kenapa mubah, kenapa jadi makruh. Kita tahu asal usulnya, kita tahu dalilnya, maka itu namanya ittiba. Selanjutnya wat taqlid. Yang ketiga, yang terakhir, namanya taklid, ikut-ikutan. Bagaimana taklid? Apa itu taklid? Nah, ini paling banyak kita. Rata-rata kita bertaklid. Hampir mayoritas umat manusia sekarang, umat muslim gitu, hampir keseluruhan umat muslim sekarang ini adalah muqallid. Semua kita adalah muqallid. Semua kita bertaklid. Apa itu taklid? Qabulu qaulil qaili, menerima pendapat orang yang berpendapat atau orang yang berkata, orang yang berucap, wa anta la tadri min aina ma'khuduhu, dan kau tidak tahu dari mana sumber asalnya, dari mana pengambilannya. Terima pendapat dengan tokat kena haram, mesti terima pendapat. Padahal dia tahu biar asal. Orang bilang ini tidak boleh, kita kerjakan terus. Kita tidak berani kerjakan, kita tinggalkan. Ada ulama mengatakan ini tidak boleh, kita tinggalkan. Tapi kita tidak tahu dari mana sumbernya. Itu namanya taklid. Wasmul fa'il minhu muqallid. Artinya isim fa'il daripada kata taklid itu adalah muqallid. Jadi orang yang bertaklid namanya orang yang ittiba namanya muttabi', orang yang ijtihad namanya mujtahid. Jelas? Jelas kan? Lalu apa hukumnya? Wal ijtihadu fid dini matlubun. Ijtihad dalam beragama itu dituntut. Wa kadzalikal ittiba', begitu juga ittiba'. Wa kadzalikal ittiba', begitu juga ittiba' ini dituntut, dianjurkan. Nah, Del, buka kita. Del, silakan. Wat taqlidu fid dini mazmumun, dan taklid dalam beragama, ikut-ikutan itu hukumnya atau dalam beragama mazmumun, tercela. Ini bagi siapa? Perhatikan karena ini tempat intinya ini. Perhatikan semuanya. Yang belakang perhatikan. Taklid di dalam beragama ini tercela katanya. Bahkan ulama mengatakan haram. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu berijtihad. Bagi orang yang mampu berijtihad. Dia melihat suatu hukum boleh apa tidak. Dia bisa mencarinya dari Al-Quran, dari hadis, dan bisa mengambil hukum dari sana. Dia punya kemampuan, dia punya alat dan lain sebagainya. Maka tidak boleh dia bertaklid, harus dia berijtihad. Bagi orang yang mampu berijtihad. Jangan nih, kamu ini tidak boleh bertaklid kalau mampu berijtihad. Tapi kita yang tidak mampu bertaklid, bahkan dendek dengan awam mana.
sekalipun bukan orang awam. Yang harus taklid itu orang awam. Di sini bertaklid itu tercela katanya. Ini tercela bagi orang yang mampu mengambil, yang mampu berijtihad. Tetapi bagi orang awam itu wajib dia bertaklid. Jadi kamu kena menurut kaku. Tidak boleh kita bilang menurut saya, sedikit-sedikit menurut saya. Tidak boleh. Memang agama kamu yang buat. Memang siapa kita? Tidak boleh. Agama ini harus berdasarkan qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Harus apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Kalau kita tidak tahu, maka bagi orang awam hukum bertaklid itu wajib. Kembali kan dia kau terut wah. Akan dia tahu dalil. Mati baik. Dengarkan aja apa kata ulama. Kalau kita tidak tahu, cukup mendengarkan apa kata ulama. Ini bagi orang yang awam. Bagaimana orang alim tapi dia tidak punya kemampuan untuk berijtihad? Begitu juga kata ulama, bahwa orang alim yang tidak mampu untuk berijtihad, maka dia harus bertaklid. Bukan orang awam saja. Orang awam atau orang yang alim tetapi dia tidak mampu berijtihad, maka dia harus bertaklid. Jelas kan? Jelas nih? Dalilnya qala ta'ala, dalilnya dalam firman Allah Ta'ala, dalil tentang ijtihad. Walladzina jahadu fina, orang yang berjihad di jalan kami, orang yang berjuang di jalan kami, orang yang berusaha mencari hukum fina, pada kami, pada syariat kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami berikan mereka petunjuk pada jalan kami. Dengan saya berjuang di jalan Allah, peta hukum Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnah, maka Allah akan beri dia petunjuk terhadap hukum itu. Ini dalil tentang ijtihad. Ijtihad dalam Al-Quran. Kemudian dalil ijtihad dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakim, apabila seorang hakim berijtihad, fahakama, kemudian dia berhukum, fa'asaba, maka jika dia benar, falahu ajrani, dia mendapatkan 2 pahala. Lamun kena, mau 2 pahala. Wa idza hakama, dan apabila dia salah di caranya berhukum, dan dia sudah berijtihad, dia sudah mencari dalil Quran dan Sunnah, setelah itu dia mengambil kesimpulan, ternyata kesimpulannya salah, fa'akhta, falahu ajrun wahid, maka baginya 1 pahala. Ya, jadi orang alim yang mampu berijtihad, kena mau 2 pahala, salah tetap mau pahala lagu rasa. Jadi orang alim yang mampu berijtihad, mujtahid, dia mampu mencari dalil dan hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau dia di dalam ijtihadnya itu benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Jadi orang yang berijtihad, orang yang sudah mampu untuk berijtihad, maka benar dan salahnya selama dia mencari dari Al-Quran dan Sunnah dan lengkap sudah alatnya, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, memang dia ahlinya dalam berijtihad, maka benar atau salah dia tetap berpahala. Tetapi kalau kita mau berijtihad, kalau kita yang tidak paham, namun saja tidak paham, kosakata bahasa Arab hanya memahami sedikit, lalu berani berijtihad, maka benar dan salah tetap berdosa. Karena kalau benar tanpa ada landasan, bisa saja dia nanti mengada-ada, tapi ternyata benar. Jadi orang yang punya keahlian berijtihad, benar atau salah, itu tidak jadi masalah. Benarnya dapat 2 pahala, salahnya dapat 1 pahala. Jelas kan? Wa qala ta'ala, selanjutnya firman Allah Ta'ala tentang ittiba'. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhan. Ini dalil tentang ittiba'. Ikuti apa yang Allah turunkan kepada nabinya, baik itu dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil ittiba'.
Selanjutnya yang terakhir selanjutnya masih tentang dalil ittiba. Wa qala ta'ala, selanjutnya firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, mari kita kembali kepada Allah, apa yang Allah turunkan, wa ila rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasul. Qalu hasbuna, maka mereka berkata, enggak. Ini dalil tentang taklid. Qalu, mereka berkata, hasbuna ma wajadna alai abaina, cukuplah apa yang kami dapatkan dari bapak kami. Jadi lamun dengan dek mele bete dalil, enggak ada yang menjawab. Ya wah, apa saja dengan tawak kami macam-macam bila-bila. Hasbuna, cukup bagi kami, wa ma wajadna alaihi abaana, apa yang kami temukan dari bapak kami. Apa lalu kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an, padahal bapaknya itu mereka tidak tahu sesuatu, wala yahtadun, dan bapak-bapak mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi ini cukup hapus sama dengan dalam toa. Akan salah dengan toa memang ikut. Akan salah dengan toa memang ikut. Jadi kalau dia benar ikut. Yang terakhir, wa qala ta'ala, selanjutnya firman Allah Ta'ala, bal qalu, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana, sungguhnya kami menemukan bapak-bapak kami, aba'ana, ibu bapak kami, ala ummatin, ada terhadap pada suatu agama. Ummah di sini berarti millah, berarti din, berarti agama. Kami menemukan bapak-bapak kami mengamalkan suatu agama, mengajarkan suatu agama. Itu artinya ala ummatin, mengajarkan suatu agama. Tapi secara artinya ala ummah, di atas ummah, maksudnya di sini mengajarkan suatu agama. Kita lihat orang tua kita, leluhur kita mengerjakan suatu amalan, itu kepercayaan mereka, maka itu yang kita ikuti, kata mereka. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, kami temukan leluhur kita terhadap kepercayaan ini. Wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami ikut cara-cara mereka. Wa inna, dan sungguhnya kami ala atharihim muhtadun, mengikuti cara-cara mereka. Jadi berbeda dengan doa. Begitu cara orang tua kami, leluhur kami, itulah yang kita ikut. Ini kata mereka. Ini dalil tentang taklid. Jadi sekali lagi, taklid ini wajib bagi orang yang mampu berijtihad. Tapi bagi kita yang tidak mampu berijtihad, maka hukum bertaklid adalah wajib. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Al-Fatihah bil futuh al-munawwar al-qubur, wa ta'ala bi kulli sur wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.